Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya masih tetap menjaga adat tradisi budaya Betawi dalam bentuk melestarikan tradisi lisan. Cerita-cerita yang berlangsung dalam peristiwa-peristiwa saya catat, saya jadiin buku rencananya, tapi lebih penting saya sampaikan melalui konten YouTube ini. Kali ini cerita tercecer dari tanah Betawi. Saya akan berkisah tentang saat terjadi Pilkada Gubernur Jakarta. Judulnya jangan lupa, semua ada amplopnya supaya paham. Ceritanya nih si Mamit yang punya jagoan di Pilgub. Sibuk banget sono kemari. Suatu ketika dia diminta untuk bawa teman-teman. Bawalah 10 orang Mamit. Di kantor tim ses, Mamit dipanggil ke bagian dalam, ya kan. Terus tahu-tahu si Usup ngintip, si Mamit dikasih amplop. Ya kan. Udah pas bubar pulang, dia bilang sama orang tim ses siap mendukung. Sampai di warung Pok Mumun, Usup uber, "Mit, lu enak aja lu dapat amplop. Mana? Bagi-bagi dong." Ini dia nih kata Mamit. Nggak pakai bukti, nggak pakai ngecek dulu, main nuduh aja gua makan duit, gua dapat amplop. Nih ditabut dari kantongnya amplop yang dilipet. Nih loh, lihat ada duitnya enggak? Lo baca deh. Ternyata di dalam amplop itu cuman ada edaran, ada pemberitahuan supaya kumpul dalam konsolidasi. Walaupun di situ ada catatan, setiap anggota tim ses yang datang dicatat dapat snack, dapat nasi bungkus, dan dapat uang transport. Jadi lo paham Sup? Lo kudu jagain otak lo, jangan nuduh sembarangan. Ya. Amplop memang gue terima, tapi nggak diisinya, bukan duit. Kalau duit, lu emang nggak tahu gue paling demen bagi-bagi, bukan paling demen nilep duit orang. Jadi minggu ini kan hari Kamis nih, hari Sabtu kita berangkat konsolidasi sama relawan yang lain, ya kan? Kaos lu pakai deh tuh, ya nggak? Ya nanti ada uang transportnya, ada uang bensinnya. Tapi kalau nih hari amplop nggak ada, paham? Usup diem aja. Tapi biar gimana, namanya kopi rokok mesti dikasih. Mamit keluarin nama 10 orang yang diajak, ya tibang bensin 1 liter 2 liter tanggung jawab gue. Ya, kalau lo nggak percaya, lo boleh pergi ke tempat lain, ke calon lain, ya. Sik, ada ngopi ngerokok, nggak lama datang si Maman sama Joko. Assalamualaikum, salaman deh semua, ya enggak. Kayaknya lagi rame nih urusannya, cair dong nih, kenceng dong nih. Dah elah kata Mami, urusan lo, otak lo apa-apa itu kenceng cair, urusan duit kan. Nah akhirnya itu ngobrol sana ngobrol sini, datanglah Yahya. Yahya ini ternyata dia juga ikut tim ses relawan dari calon gubernur yang lain, yang bukan dari rombongan yang ada di warung. Yahya buka omongan, "Bang, semua nih, saya nih
datang sekalian minta tolong, minta bantuan. Kita kan di hidup demokrasi ini bisa pilih siapa aja. Nah, saya mohon calon saya, jagoan saya didukung juga. Nah, ada 1-2 nyetuk, oke aja, beres, gampang itu mah. Semua ada harganya kan. Kerjaan, kampanye, sosialisasi, ngajakin orang, itu ada biayanya. Dan nanti kalau nyoblos juga ada 2 amplop yang kudu disiapin sama kita. Amplop pergerakan dan amplop pencoblosan. Nah, maaf nih Bang, saya kan baru diajak dan kita juga belum ada persiapan. Belum ada amplop-amplopan lah. Masa iya urusan begini kita bersaudara, berteman, berhitungan banget. Ali yang tadi diem aja langsung ngejeplak. Lo nih, ya Allah, pakai otak dikit dong. Lu tahu nggak? Tibang orang mati, ya nggak disembayangin, ditahlilin, semua pakai amplop. Ini urusan orang hidup yang pengen jadi pejabat, pengen jadi gubernur, pengen jadi kaya, nggak ada amplopnya. Muka gile loh, nggak bakalan ada yang mau ikut. Ya diem. Dan akhirnya semua bubar. Karena pas lohor, anak Betawi diberhentiin kegiatan ama beduk dan ajan. Jadi buat perhatian, amplop tuh biar kata nggak penting tapi perlu. Begitu kata Supri, ngejelasin sambil jalan. Terima kasih. Inilah ceritaan yang ada di lingkungan kita. Apalagi bentar lagi mau pilkada, pasti bakalan sama nemuin yang kayak begini. Ya, apa boleh buat, dunia udah seperti ini. Ya nggak? Kalau timbang milik kepala masjid sih, ketua masjid sih, saya rasa nggak ada amplop. Tapi kalau pilgub, udah kudu. Ya, paham ya? Ya semua ya? Nah, ayo dah. Siap-siap menjelang pilkada, pikirin, bersihin hati, terserah. Oke, terima kasih. Inilah cerita saya yang saya kumpulin dari berbagai keadaan, situasi, dan teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.